Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, umur yang barokah, sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam selalu tercurahkan kehadibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan fi yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat fatayat yang saya cintai, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya puasa Ramadan merupakan ibadah wajib umat Islam yang beriman. Selain mengerjakan amalan-amalan yang wajib, juga terdapat amalan-amalan sunnah dalam ibadah puasa yang tidak boleh diabaikan, guna menambah esensi keutamaan dan kesempurnaan ibadah puasa kita. Syekh Muhammad Ibni Umar Nawawi Al-Bantani telah merinci 10 amalan sunnah untuk kita semua. Yang pertama yakni makan sahur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fi saharu barakata." Bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. HR Al-Bukhari. Aktivitas sahur sendiri dilakukan dengan menyantap sesuatu walaupun hanya sedikit atau hanya seteguk air. Waktunya adalah selepas tengah malam. Utamanya ia diakhirkan selama tidak sampai masuk waktu yang diragukan, apakah masih malam atau sudah terbitnya fajar. Yang kedua, menyegarakan berbuka sebelum sholat maghrib. Saat pertama berbuka, sunnahnya dilakukan dengan memakan kurma. Jika tidak ada, hendaknya dengan air. Ketiga, membaca doa yang matsur sebelum atau setelah berbuka. Yang keempat, mandi besar dari junub, haid atau nifas sebelum terbit fajar, agar bisa menunaikan ibadah dalam keadaan suci, di samping khawatir masuk air ke dalam mulut dan telinga jika mandi setelah fajar. Kelima, menahan lisan dari perkara-perkara yang tidak berguna, apalagi perkara haram seperti berbohong, mengumpat, sebab semuanya akan menggugurkan pahala puasa. Yang keenam, menahan diri dari segala hal yang tak sejalan dengan hikmah puasa, meskipun itu tidak sampai membatalkan, seperti berlebih-lebihan dalam mengadakan makanan atau minuman, bersenang-senang dengan perkara-perkara yang sejalan dengan keinginan dan kepuasan nafsu, baik yang didengar maupun dilihat. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah, baik dengan keluarga maupun kerabat serta tetangga. Berilah mereka makanan secukupnya, kendati tidak ada, jangan sampai luput walau hanya seteguk air atau sebiji kurma. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, siapa yang memberi makanan berbuka kepada seseorang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang puasa itu,
tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Dan memperbanyak baca Al-Quran. Membaca Al-Quran, menuntut ilmu, berzikir, berbuat baik dimanapun walaupun saat berada di jalan. Kedelapan, memperbanyak iktikaf di masjid. Sebaiknya dilakukan sebulan penuh, jika tidak 10 malam terakhir diutamakan. Sebab jika memasuki 10 malam terakhir, Rasulullah SAW selalu menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggang sebagai bentuk kesiapan menjalankan ibadah. Kesembilan, menghatamkan Al-Quran setidaknya sekali selama bulan Ramadan, maksimalnya tentu sebanyak-banyaknya, seperti para ulama terdahulu. Bahkan setiap bulan Ramadan Imam Al-Syafi'i menghatamkan hingga 60 kali. Yang terakhir yakni istiqomah dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah tersebut di bulan-bulan berikutnya. Itulah tadi ke-10 amalan sunnah yang dapat kita lakukan agar puasa kita lebih bermakna. Semoga dapat membawa manfaat, keberkahan, dan kehusyukan dalam ibadah-ibadah puasa kita. Sekian dari kami. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.